belum didukung, masih belum mendapat restu gitu ya Ce. Nah mungkin Cece lihat ada sesuatu apa dari Ko Yul yang harusnya tuh bisa dicontoh gitu Ce. Pada saat ditentang, pada saat nggak disetujui gitu Ce. Lah ini kan sisi dari Jenny ya. Kan biasanya kan Ko Yul bilang sudut pandangnya dia, kamu harus seperti apa, memahami dan lain-lain. Kalau dari Jenny gimana? Ya kalau saya lihat sih yang kadang ya setelah saya terjun sendiri di HD dan saya punya rekan kerja yang begitu banyak, yang saya lihat itu bedanya itu sama si Yulianto ini. Kalau Yulianto itu biar saya apa-apain gitu ya, biar saya marahin, biar saya caci maki gitu ya, dia tetap ke arah pintu keluar rumah dan bekerja. Jadi nggak pernah terus habis gitu aku tak di rumah aja wes kalau kamu seperti ini terus gitu ya. Atau misal nih ya saya ngomong, Yul gudang itu rusen bersenono, genteng itu bocor gitu ya, kamu cari tukang gitu ya, atau apa gitu pokoknya masalah rumah tangga gitu ya, ledengnya buntu apa gitu kamu selesain lah. Kamu itu mosok gitu apa gini, masa aku yang kerjain apa, itu kan kerjaan orang laki apa gini ya, saya bilang gitu. Itu si Yulianto cari tukang, suruh orang bersih-bersih, sudah kamu nanti berapa bayaran, paling berapa sih gitu, itu sudah bayaran, jangan rewel-rewel. Terus saya bilang kan, ya kita ini kan mesti hemat gitu ya, mesti ini apa gini, nggak usah, sudah tenang, nanti tak kasih yang lebih banyak, sudah tak tempui berapa kamu ini. Tapi apapun yang saya katakan, wes dasar males kamu itu, dasar ini cari alasan aja, kamu mau menghindari apa gini ya, dia tetap melangkah keluar pintu dan kembali malamnya gitu ya. Untungnya kembali tapi untungnya kok nggak nyasar ke tetangga atau kemana gitu ya. Jadi untungnya itu tetap rumah saya yang dimasuki gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi saya melihat bahwa kadang itu banyak yang mentalnya, saya ngomong sorry ya, saya ngomong agak kasar ya. Memang kayak Yulianto bilang ya, saya memang kasar gitu ya. Saya ngomong mentalnya mental tempe gitu ya. Jadi kena gitu sedikit gitu ya, Anda bisa bayangkan ya gimana kalau anak usia 23 tahun dipukul pakai apa itu, wajan, sapu gitu ya, wajan, panci, sapu, keponcing. Ya itu bisa kebayang sendiri lah. Kalau kita ya belum tentu kuat gitu ya. Tapi si Yulianto tetap dia bekerja, tetap dia membuktikan bahwa tetap dia tahu, karena dia tahu itu benar dan memang yang dia lakukan benar gitu ya, bukan terus ngaco gimana dia keluar rumah terus mau ngapain gitu kan. Jadi dia tetap melangkah di jalan yang itu. Jadi dia tetap melakukan. Kok nggak dari awal mikirnya gini? Enak ya. Bahwa aku tuh keluar rumah sudah punya jawaban kok. Ya, sudah punya jawaban. Orang Tuhan yang terbaik. Iya. Betul. Saya mau ngomong itu. Iya. Jadi Bapak Yulianto kalau dengar itu dicatat ya. Jangan mendengarkan aja. Catat di situ. Waktunya Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa kok pikiran ini nggak ada? Ya kan nggak ada ceritanya nanti kalau pikiran ini dari awal ada ya, kan nggak ada sesi ini ya. Betul. Nggak ada value-nya kok, tidak bernilai gitu ya. Enak kamu yang ngomong, enak yang dengerin. Jadi yang lihat di sini tolong maksudnya tuh jangan lupa mencatat. Kalau nggak bisa mencatat ya direkam nggak apa-apa gitu ya. Soalnya kadang kan ini enak ya cerita kayak dengerin cerita gitu ya. Terus kadang kan kalau cuman ikut sekali memang, jangankan saudara-saudara, saya pun waktu ikut EKM ini sekali saya juga nggak ngerti gitu ya. Apa maksudnya si Yulianto ini cerita kayak gini ya? Keburukan istrinya dibeber-beber gitu ya. Terus habis gitu kenapa kok saya
cerita seperti ini juga gitu. Terus kok nggak ada malunya, kok nggak ada ini? Enggak, ini bukan mau beber keburukan siapa-siapa, bukan. Tapi ini adalah contoh kalau misal ke depan atau kapanpun kita mengalami seperti ini, langkah apa yang Anda harus hadapi, harus ditempuh itu seperti apa gitu. Jadi mohon diingat-ingat dan dicatat. Ini bukan ini bukan terus drama, terus habis itu didramatisir gitu ya. Enggak. Tapi sebetulnya memang ya ini didramatisir. Kenyataannya itu lebih serem daripada ini ya. Coba bayangkan, saya aja ngomong gini sudah banting-banting Itu gini. tuh ada peserta sudah sembunyi tuh di meja. Wajahnya nunduk tuh. Ya. Terus takut tuh. Peserta lewat Zoom aja sudah takut tuh. Lewat acara lu takut. Ini makin malam saya bisa nada, saya bisa makin tinggi gitu ya. Coba bayangkan kalau si Yulianto, memang betul ya. Saya memang ya saya merasa gini loh. Jangan sampai saya perempuan ini diinjek-injek gitu ya. Padahal suami saya ya nggak ada maksud nginjek-injek. Cuman saking buancinya sama HDI ya. Terus saya merasa gini, seharusnya istri itu kan dinomorsatukan. Keluarga itu kan nomor satu, bukan terus pekerjaan yang dinomorsatukan. Kamu milih Hadi atau saya? Saya jawab dari sejak pacaran. Hadi. Tambah muara kan dia. Ya, apalagi ada itu toh. Ada artikel, pernah baca atau enggak? Kalau keluarga itu bola bekel. Terus apa teman bola kaca, terus apa ya bola basket, bola apa itu loh yang artikel ada perumpamaan bahwa hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan apa itu, dengan teman apa gitu itu bola apa gitu ya. Lah di situ kan keluarga nomor satu, bola bekel dari karet, mental terus maksudnya itu yang akan awet gitu ya, bukan bola kaca. Pekerjaan ternyata bola kaca. Lah baca artikel itu lagi tambah panas hati saya ya toh keluarga. Saya bilang gini. Kan dia tambah marah. Oh berarti kamu tidak sayang sama aku. Kamu lebih milih Hadi daripada aku. Saya jelaskan begini saudara. Aku milih Hadi itu karena ingin membahagiakan kamu. Kayak kesiram ya waktu itu. Tapi ya apa? Tapi basicnya bola peledak. Bom. Sekarang dia ketawa. Waktu itu marah langsung berdiri tinggal masuk ke rumahnya. waktu itu ingin tahu. Tae. Wah ini no sensor ya, hari ini nggak pakai sensor ini. Asik ini. Betul, waktu itu dia marah tae, dia bilang gitu. Tae, kita berdua berak gitu ya. Kita berdua tuh orang Surabaya Bapak Ibu. Orang Surabaya itu ya kata-kata seperti itu hal yang biasa gitu ya. Nah jadi begini, kemudian pada waktu tahun 2010 saya full time di SPI, di sekolahan kita bersama. Untuk saya membimbing anak-anak kita di sini. Nah, tiba-tiba dia itu ingin aktif di HDI. Karena dia kasihan melihat teman-temannya, ingin nolong teman-temannya, intinya begitu. Terus dia mulai aktif, presentasi. Saya bilang, oke, awal saya bantu. Oke. Tapi kamu harus segera belajar, berikutnya kamu lakukan sendiri. Enggak pernah. Awal dibantu itu lo presentasi itu cuma separuh, produk knowledge saja. Terus habis gitu belakangnya bisnis itu saya suruh teruskan di kantor gitu ya. Jadi Pak Yulianto nggak pernah presentasikan saya, cuma depannya aja gitu ya, diiming-imingin. Terus, aja. Dia mulai aktif. Dia tanya ke saya. Ini ada yang tanya, darah tinggi pakai apa? Dia tanya ke saya tuh, di rumah tuh, Yul, darah tinggi pakai apa? Saya bilang, kamu baca RKA. Terus ini daftar penyakit. Kamu minggu perpanjangan. Karena waktu dia cerita menggebu-gebu tuh ya. Sepertinya hidup temennya tuh enak luar biasa. Dan sepertinya hidup kita tuh sengsara gitu. Saya amazing lihat dia antara Ya jadinya seperti itu gitu. Jadi saya merasa hidup orang lain lebih bahagia, lebih enak, lebih enjoy, dan mereka dapat 30 juta itu lebih enak. Jadi intinya semuanya pokoknya jelek kayak gitu ya Cia. Nah ini yang menarik tapi sebelum itu, simpan dulu. Ada satu poin
yang kamu harus cerita. Saudara, dia baru tahu kalau suaminya temennya itu yang gajinya 30 juta per bulan itu juga nggak pernah pulang rumah. Ternyata gitu. Iya. Nah, itu yang harus cerita. Jadi itu sebetulnya cerita itu adalah cerita titik balik. Kenapa kok akhirnya saya itu ini HD gitu ya, maksudnya itu Mendukung. merestui Yulianto di HDI. Jadi ceritanya dulu itu kan kita kayak nggak kenal dunia lain gitu ya, karena kan ya tahun 2008 itu baru ada YM, Ya. BBM. Lah sejak ada YM, BBM itu saya mulai gaul kan, mulai nyapa-nyapa teman, terus WA-an, bukan WA-an, BBM atau YM-an itu Ya, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger itu Ya. tiap malam gitu kan, kongko-kongko gitu sampai jam 1, sampai jam 2 malam gitu. Karena suami saya keluar kota. Lah, tapi yang saya ajak chatting ini juga ternyata suaminya tiap malam keluar kota juga. Senasib. Senasib. Jadi ditinggalkan suami. Iya, pertamanya nggak sadar, tapi begitu saya tanya, loh suamimu kerja apa? Kok kamu ya juga bisa menemani aku tiap malam gitu ya? Oh ternyata dia kerja apa gitu ya. Terus abis gitu dia sering keluar kota juga. Lah. Sejak itu saya terus mikir, oh iya ya, ternyata semua orang kerja itu ya juga harus keliling meninggalkan keluarga gitu ya. Nggak cuman suami saya gitu yang sibuk dengan dunia kerjanya, ternyata suaminya orang lain juga di bidang yang lain itu mereka juga kerjanya ya juga setengah mati gitu ya. Nggak pulang. Nggak pulang. Nah, Tapi mintanya dia kan kerja itu 9 to 5. Ya. 9 to 5, maghrib sampai di rumah, jam 7 malam, Isya bisa makan malam bersama. Kalau seperti itu, kalau kerjanya 9 to 5, gajinya pun juga 9 to 5. Betul tidak saudara? Iyalah. Posisinya staff terus ya gue ya mungkin ya. Staff Akhirnya. terus. Staff terus. Tapi kalau sudah level pimpinan, pastikan keliling. Betul. Nggak mungkin enggak. Nah Memastikan itu yang semuanya. saya nggak tahu gitu. Awalnya saya nggak tahu. Nah. Terus abis gitu setelah ngomong-ngomong gitu ya, ngobrol, akhirnya saya tahu. Terus abis gitu kita Dan itu sekian tahun. Dan itu sekian tahun. Dahsyat, Sekian tahun dahsyat. kemudian. Jadi Bapak Ibu kalau mau tertawa boleh loh ya. Tapi hati-hati yang duduk ya, bisa terjungkal. Boleh nggak apa-apa. Ya, tulis juga boleh. jadi setelah saya ngobrol sama si Yulianto, maksud saya itu saya mau cerita bahwa ini loh ada satu keluarga yang happy gitu ya. Maksudnya itu mereka kayak keluarga harmonis lah, kayak keluarga yang sakinah mawaddah. Oh ada ya. Idaman gitu ya. Oke lah ya. Terus habis gitu saya cerita Jadi role tiap model bulan gitu ya? tiap bulan suaminya dapat gaji 35 juta loh. Aku ketinggalan. Apa itu? Ketinggalan satu hal. Waktu Yeni ngomong itu, Ya. saya tuh bilang gini, bukankah kemarin pada waktu ke Eropa, uang sakumu tok aja loh, 50.000 euro yang kamu habisin. Kamu sadar nggak bahwa itu hampir 1 M yang kamu habisin waktu uang saku kamu bawa ke Eropa. Lah kok kamu bilang luar biasa ya Yul? Gajinya dia 1 bulan 30 juta. Bapak Ibu bagaimana saya nggak istighfar? Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Saya ikut takjub. Ya kita kan masih Tangga Kita pinginnya 23. apa-apa. ya nggak apa-apa tos. Iya. 3 minggu nggak serian. Biar Kalau ada tacit kalau prinsipnya ya ini biar Ya, balance. Suami cari uang, istri harus membantu untuk membalancing. Oh iya. In out yin yang itu harus Ya ada. ampun. Iya. Oke. Terus lanjut ya ceritanya. Terus. Terus ya pokoknya sejak ngobrol itu akhirnya kayak begitu ngelihat mukanya si Yulianto. Sebetulnya Yulianto nggak ngomong gitu panjang, nggak. Dia ngomongnya hanya di sesi ini panjang. Tapi pada waktu itu tatapan matanya itu ya, itu langsung menyadarkan saya gitu ya. Auranya itu langsung menyadarkan saya.
Iya ya. Waktu itu sebetulnya waktu itu suami saya sudah dapat kira-kira ya berapa ya tahun 2008 itu mungkin 750-an atau berapa ya saya lupa. Dan itu kan sebagian sudah diberikan ke saya karena kita kan sudah menempati rumah baru waktu itu, lagi bangun rumah baru, jadi dia itu kalau transfer saya itu 2M itu sebulan bisa sampai 3 kali. Tahun lalu ada fenomena rising star. Ada ratusan orang dalam 4, 6, 8 bulan mencapai income ratusan juta per bulan. Tetapi yang perlu diketahui, baru saja Yeni itu posting di IG-nya, dia foto plakat diamond saya, jelas tertulis 1998. Bapak itu artinya, saya itu dari tahun 95 di HDI, saya baru bisa jadi diamond itu 3 tahun. 3 tahun kemudian. Dan berapa belas tahun? 10 tahun kemudian Royal Crown. 10 tahun dari diamond. Dari diamond tahun 2008. Berarti ya kurang lebih sekitar 14-an tahun. Saya itu baru Royal Crown. Jadi buat semua saudara-saudara saya di sini, kalau nanti Anda memulai bisnis HDI, saya pun mendoakan ya, agar semua rekan-rekan yang ada di Eken ini dalam banyak sekali Royal Crown hari ini yang ditempuhnya di bawah 8 tahun. Saudara, tapi ingat, saya pribadi 14 tahun. Jadi, mari kita ini pahami bahwa kalau kita mendapatkan rizki, anugerah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan, sehingga dalam hitungan bulan bisa mencapai ratusan juta. Dalam seminggu bisa diamond. Banyak sekali. Betul apa yang ditulis Yeni di IG-nya. Hari-hari ini banyak sekali yang dalam hitungan seminggu, sebulan paling lama sudah diamond. Maka syukurilah. Dan Anda jauh lebih hebat dari saya. Rizki, rezeki, anugerah, penyertaan Tuhan ke Anda lebih luar biasa daripada saya. Mungkin karena saya punya banyak dosa. Banyak banget. Tetapi mari kita sadari, kalaupun Anda baru 6 bulan bisa diamond, itu sudah luar biasa loh. Saya 3 tahun. Kalaupun Anda baru mendapatkan 100 juta itu di tahun ke-3, saya pun butuh waktu lebih panjang dari Anda. Betul. Bisa dilanjutkan. Dan sebetulnya kalau ngelihat perjalanannya 2008 itu kan Royal Crown si Yulianto. Saya ingat sebetulnya dia canangkan ya waktu 2004 itu dia sudah ngomong 2006 nanti saya Royal Crown gitu ya. 2006 dia nggak Royal Crown, stres berat gitu ya. 2007 juga gitu. Terus akhirnya kecapainya di 2008 itu pun kita lupa ya. Soalnya kan nggak ada bulannya. Saya kurang tahu juga bulannya bulan apa. Tapi sebetulnya ya sama seperti yang lainnya juga pada waktu menjalani ini gitu. Kita punya target, tapi target itu ya karena satu dan lain hal atau karena kebodohan kita sendiri gitu ya. Jadi ya nggak kecapai, tapi ya bukan berarti terus kita berhenti atau ya. menyudahinya gitu ya. Betul. Itu Canangkan kan lagi. iya harus pokoknya sampai kecapai ya, mestinya seperti itu. Jangan mudah putus asa. Kan ya waktunya itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Waktunya Tuhan itu sendiri-sendiri juga. Jadi
kayak seperti ini, kenapa kok saya nggak marah gitu ya? Waktu ini karena ya memang saya salah gitu ya. Yang pertama itu. Kedua, saya menyadar Yulianto juga ini ya, maksudnya itu kita semua menyadari waktu Tuhan itu sendiri-sendiri. Jadi kan mungkin ya memang saya disadarkan 15 tahun kemudian karena ya ada rencana yang lebih bagus gitu ya. Amin. Jadi Iya. nggak kenapa kok nggak dari awal gitu ya? Mungkin ya ini mungkin supaya Yulianto dan para tim yang lain belajar gitu ya. Kalau punya istri kayak macam saya gitu itu gimana gitu ya. Supaya bisa nantinya menasihati. Memberikan konsultasi dengan benar. Betul. Iya. Ya, Nah, gimana? Kamu termasuk saya terpana, salah ya? satunya. Iya. Saya salah satunya. Terima kasih Cece. Contoh kalau punya istri yang sulit gitu ya. Kebijaksanaan yang didapat Koyul setelah mendapat pasangan Ciyeni. Kesabaran. Itu buah pengetahuan buat kita gitu Pak. Ciyeni gini, sebelum Enak buat pertanyaan kita, terakhir. aku yang ngalami kok. Sebelum pertanyaan terakhir ya Iya. buat Ciyeni. Iya. Gini C, ada pesan. Gini, ya udah kamu sekarang boleh marah. Dia marah kan. Gitu. Saya diam aja lihat TV. Terus dia ngomong, kamu dengar nggak omonganku? Saya tolek ke dia, saya bilang, enggak. Tambah marah. Tambah marah. Terus pernah juga gini. Saya diam aja. Karena Bapak Ibu, kalau saya ladeni ya, kalau saya respon saya juga emosi, respon saya juga marah, pasti kan berantem kan saudara. Jadi ya saya diam, tapi kan masuk telinga itu kan panas. Ya ini tuh pandai memilih kata-kata yang membuat emosi terpancing. Nah, sehingga untuk mengalihkan perhatian dalam hati, saya tuh nyanyi, saya bernyanyi dalam hati. Nah, dia tanya, kamu pasti nggak denger aku ngomong ini? Saya noleh, enggak. Terus kamu ngapain? Nyanyi apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di depan, ku duduk samping paus. Di dalam hati saya tuh nyanyi. Jadi supaya saya itu tidak terpancing emosi saya. Wah, marah. Nah, pernah Bapak Ibu, ya di tahun kesekian pernikahan kita, kan ya karena emosi ya, karena ya ini emosi, juga kadang-kadang itu kurang ajar. Ya. Pernah temennya dia juga mengatakan, ngelihat saya itu sama cewek. Saya bilang, ya iyalah aku lagi nemenin prospek, lagi presentasi, lagi nemenin downline. Terus kadang-kadang kan dibumbu-bumbui ceritanya kan. Apalagi kalau lagi makan, habis sedang menemani downline presentasi, setelah itu kan mau lanjut ke prospek berikutnya. Dan downline saya cewek, terus makan berdua. Iya kan berdua. Terus mau bagaimana? Masa saya sama downline, kamu duduk sana ya, aku duduk sini, kan ya gak mungkin. Nah, sering marah, dan karena emosi dia bilang, kalau gini caranya cerai aja. Kalau gini caranya cerai aja. Berkali-kali ngomong cerai aja. Lama-lama saya juga emosi toh. Saya bilang gini ya Yen. Surat nikah itu ada di lemari. Jangan terus bilang cerai-cerai saja. Ambil surat nikah itu, bawa ke kantor catatan sipil besok, urus perceraian. Tapi pikir baik-baik. Kalau kamu urus perceraian itu, kamu rugi besar, aku untung besar. Dia tanya, kok bisa? Ya iyalah, aku dapat perawan lagi kok. Ya silakan kamu urus surat cerainya. Capek toh saudara. Nah, tiap berkelahi cerai aja. Lama-lama pusing toh. Nah, yang lucu, ya suatu hari, udah cerita tadi belum tadi? Ian itu ngomong gini, suatu malam ini, Yul, enak loh. Temenku ini dulu masih zamannya BBM-an. Nanti mungkin ya ini kalau mau nambahin bisa lebih detail. Temenku nih loh, lihat temen, bisa jalan-jalan ke Singapura nih, lihat ini. Terus
Yang ini lihat. Bisa jalan-jalan ke Thailand. Saya tuh dengan takjub melihat dia. Terus dia ngomong lagi, kamu tahu Yul,